Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cahaya Nurjana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil observasi yang telah kami lakukan terhadap salah satu bisnis UMKM di bidang bisnis fashion. Di mana kami melakukan observasi ini yakni untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah rencana bisnis yang diampu oleh dosen Bapak Haji Suroso SEMM. Di sini kami saya sendiri maksudnya tidak sendiri. Di sini saya ditemani oleh teman-teman saya dari satu kelompok yang dimana ada Agus Sulaiman, ada Dede Wahyudin, ada Nina Nurlia Fajar, ada Nurul Fadilah, dan ada Reka Triutari. Nah, bisnis fashion maksud kami UMKM di bidang bisnis fashion yang kami observasi ini, ya kami setelah observasi kemudian kami lakukan wawancara. Nah kemudian nanti di sebelum UAS semester genap tahun ini, nah kami maksudnya saya sendiri dan bersama teman-teman yang lain akan membuat sebuah proposal rencana bisnis, yang dimana proposal rencana bisnis tersebut kami ambil di bidang fashion. Untuk itu kami melakukan observasi terlebih dahulu terhadap UMKM di bidang fashion, yang kemudian kami jadikan rujukan untuk membuat proposal bisnis di akhir semester nanti. Namun sebelum berlanjut ke pembahasan mengenai galeri busana, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai bisnis fashion. Bisnis fashion merupakan bisnis yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, terlebih dengan gaya hidup masyarakat sekarang yang kerap dikenal dengan istilah melek mode. Data Dirjen IKM Kemenperin menunjukkan bahwa kontribusi total dari industri kreatif terhadap total PDB adalah 642 triliun rupiah atau sebesar 7,05%. Industri fashion menyumbang 27,9% dari total 642 triliun tersebut. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa bisnis fashion merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan, sehingga banyak kalangan memilih untuk berbisnis di bidang ini. Tidak dapat dipungkiri lagi, semua ini memantik persaingan dan kreativitas yang tinggi dari pelaku bisnis fashion, mulai dari produsen hingga tingkat pengecer. Tujuannya adalah untuk membuat konsumen tertarik dan kemudian membeli produknya. Ciptono pada tahun 2012 mengatakan bahwa keputusan pembelian adalah sebuah proses di mana konsumen mengenal masalahnya, mencari informasi mengenai produk atau merek tertentu, dan mengevaluasi seberapa baik masing-masing alternatif tersebut dapat memecahkan masalahnya, yang kemudian mengarah kepada keputusan pembelian. Sedangkan menurut Kotler dan Keller pada tahun 2009, mereka berdua mengatakan keputusan pembelian merupakan proses di mana konsumen melewati 5 tahap, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian yang dimulai jauh sebelum pembelian aktual dilakukan dan memiliki dampak yang lama setelah itu. Oleh karena itu, melalui observasi dan wawancara ini, kami semua ingin sedikit membagikan pengalaman salah satu usaha UMKM yang kami wawancarai. Itulah sedikit penjelasan mengenai bisnis fashion. Kemudian kita langsung berlanjut ke pembahasan mengenai galeri busana, yakni salah satu UMKM yang telah kami observasi, yang telah kami wawancarai pada Jumat 11 Maret 2022 lalu. Nah, galeri busana ini merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang fashion yang sudah mengupgrade semua dengan menggunakan sistem komputer, dari mulai suplai barang datang ke toko sampai dengan penjualan, itu semua sudah hampir digitalisasi. Ini dalam artian semua sudah menggunakan database ketika penjualannya maupun suplai barang dari luar. Dan itu menjadi salah satu keunggulan toko tersebut, yakni galeri busana pun menyediakan tidak hanya fashion sendiri, ini ada lebihnya ya. Tapi yang lebih diutamakan, lebih diprioritaskan lebih ke fashion.
Di antaranya ada tas, sandal ya, aksesoris, baju, celana itu lebih diutamakan. Dari mulai ukuran bayi yang baru lahir sampai dengan ukuran dewasa, semua ada di Galeri Busana ini. Galeri Busana sendiri memiliki 9 cabang toko yang tersebar di daerah ada di Karawang, ada di Purwakarta, Subang, dan Bekasi. Lokasi yang dipilih juga sangat strategis ya, di mana lingkungan tersebut merupakan lingkungan yang padat penduduk. Nah, di Galeri Busana yang bercabang di Cikampek ini ya, toko ini beranggotakan ada 9 karyawan ya, di mana ada 11 karyawan maksud kami. Di sini ada Bapak Darmando yang kami wawancarai sebagai kepala toko, kemudian ada kasir 1 Teh Risma Nulela, ada kasir 2 Teh Sahala Kamila, kemudian ada beberapa SPG dan SPB yang ada di Galeri Busana. Untuk jam operasional sendiri, Galeri Busana ini mulai beroperasi sekitar jam 9 sampai jam 21 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk keuntungan pendapatan, menurut penjelasan dari Bapak Darmandor yang selaku kepala toko di toko Galeri Busana ini dan selaku yang kami wawancarai, beliau mengatakan dengan modal 1 miliar ada keuntungan 35%, yaitu dengan berkisar 700 juta per bulan. Itu keuntungan yang beliau dapatkan selama penjualan dalam 1 bulan. Kemudian ada analisis SWOT dari toko Galeri Busana ini, yakni ada beberapa faktor internal. Yakni faktor internal terdiri dari 2, ya, ada strength dan ada weakness, ada kekuatan, ada kelemahan. Untuk faktor internal dari segi kekuatan sendiri itu ada keunggulan produk, ada kreativitas. Untuk keunggulan produk, Galeri Busana menyediakan lengkap semua fashion, mulai dari fashion yang baru lahir sampai orang tua pun lengkap, dengan tempatnya pun strategis dan sangat luas. Kreativitas, Galeri Busana memiliki beberapa banner yang cukup besar dan harga yang terjangkau, serta adanya sarana permainan untuk anak-anak itu dapat mengambil perhatian calon pembeli, terutama anak-anak tersendiri. Kemudian untuk faktor internal dari segi kelemahan ataupun weakness, yakni 1, banyaknya pesaing, 2, kurangnya fasilitas, beberapa fasilitas. Banyaknya pesaing mengingat peluang dan prospek yang sangat cerah, didukung juga dengan tren fashion yang terus berkembang dengan sangat cepatnya, menjadikan banyak yang tertarik dan terjun dalam bisnis ini, sehingga Galeri Busana mempunyai banyak pesaing di daerah toko tersebut. Adapun kurangnya fasilitas seperti pendingin ruangan yang bisa dikatakan masih kurang terlalu ya. Itulah untuk faktor kelemahannya. Kemudian ada faktor eksternal, di mana faktor eksternal di sini terdiri dari opportunities dan threats. Apa itu opportunities? Yakni peluang. 1, faktor eksternal itu banyaknya konsumen, peluang. Banyaknya masyarakat yang senang berbelanja di Galeri Busana karena barangnya lengkap, mulai dari perlengkapan bayi sampai orang tua pun ada, dan sampai ke mainan anak pun ada. Dengan adanya kelengkapan tersebut yang dijual di Galeri Busana akan menambahkan minat konsumen. Ataupun sistem pemasaran. Nah, ini peluang sistem pemasaran ini yaitu barang yang ada di Galeri Busana dipastikan lengkap, menyediakan promosi dan juga potongan harga. Adapun faktor eksternal dari segi threats ataupun ancaman, yakni ancaman yang dimiliki Galeri Busana ini berbentuk persaingan ya. Ancaman ini berupa produk pesaing yang lebih memberikan manfaat atau bahkan melakukan kampanye yang tidak sehat dalam persaingan. Nah, itulah faktor internal dan eksternal dari Galeri Busana tersendiri. Nah, itulah tadi hasil wawancara kami bersama Galeri Busana, salah satu UMKM yang bergerak di bidang fashion. Jadi untuk itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa fashion adalah perpaduan estetika dan unsur kreativitas dari masing-masing individu yang dibuat sebagai bentuk ekspresi untuk mengungkapkan pada pakaian. Fashion atau pakaian pada dasarnya adalah berfungsi sebagai penutup atau pelindung kesopanan dan daya tarik dari pribadi yang menggunakannya. Fashion mempunyai cara non-verbal untuk menyampaikan makna dan nilai-nilai.
Tidak hanya karya sebagai sebuah karya seni, akan tetapi fashion juga dipergunakan sebagai simbol dan cerminan budaya yang dibawa, yaitu budaya nasionalis. Penerapan desain yang dibuat dapat dikenakan pada berbagai bagian rancangan yang menjadi penguat ciri khas suatu karya individu yang ingin ditonjolkan dalam sebuah fashion. Ada nilai-nilai yang ingin ditonjolkan dalam sebuah fashion, ada nilai-nilai yang akan dipromosikan atau dikomunikasikan melalui apa yang ditampilkan. Itulah sekilas penjelasan mengenai bisnis fashion yang kami paparkan, yang dapat kami jelaskan, ditambah hasil wawancara kami terhadap salah satu UMKM yang bergerak di bisnis fashion tersendiri, yakni toko Galeri Busana yang bertepatan di Gang Mulia, Desa Cikampek, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Untuk semua teman-teman yang ingin membeli baju-baju, baik itu baju bayi, baju dewasa pun banyak. Apalagi sekarang mau mendekati Lebaran, di sana tersedia dengan sangat banyak pilihan-pilihan dan dengan harga yang terjangkau dan dengan kualitas yang sangat bagus. Akhir kata dari saya, cukup sekian. Mohon maaf apabila selama penjelasan dari awal sampai akhir terdapat banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.